Ini kita akan membongkar kursi ya, tapi kita pelajari lagi. Sebenarnya kita ingin mendapatkan tempat yang rata di dalam dek mobil. Tadi kita lihat posisi pertamanya di bangku baris belakang adalah seperti begini ya. Nah, tapi di sini kalau kita ambil kursi yang paling belakang, nah ini ternyata dia legok lagi. Legok ininya. Nah, itu ada legokan. Jadi kalau kita ambil maka tidak sama dengan eh, level di paling belakang nih di sekitar ini. Jadi kemungkinan kita tidak akan membongkar kursi yang belakang karena nah ini kursi belakang sudah level dengan bagian belakang. Nah ini adalah dudukan dari kursi baris ketiga ya untuk dudukannya. Nah dia bisa kita tekuk. Nah ini hanya mengganjal sedikit sehingga dia sudah level dengan bagian belakang jadi satu garis. Kemungkinan kita hanya akan membongkar kursi tengah. Nah kursi tengah ini ada 4 bracket penguat di situ. Nah ini nanti kita bisa buka, ada baut 14 di sini. Nah ini dua ini akan kita copot di masing-masing semuanya, sehingga nanti ini karena agak menurun dikit hanya kita ganjel sedikit maka dia akan level dan bisa dijadikan alas untuk kasur busa ya. Nah kebetulan kasur juga udah siap, kita baru membeli di sana, mungkin nanti perlu modifikasi sedikit. Nah, ini nanti buat beristirahat anak-anak. Inilah posisi deck dari Pajero 2016 dengan kursi belakang terlipat. Kursi tengah kita ambil. Nah, di sana itu ada ini ya semacam legokan. Jadi itu yang akan kita isi barang-barang. Kebetulan tadi kita udah menemukan dua uh, containment ya. Jadi ada box plastik. Mungkin akan kita isi beberapa baju. Terus untuk sebagai alas dari kasur busa. Nah itu juga kita tempelkan. Kebetulan kita juga memiliki inverter ya di situ, yang mungkin aja nanti buat ngecas yang AC current di 220 volt kita bisa masukkan ke lighter di sana. Makanya kita coba sebagai alternatif sementara kita pasang di handrest box itu, di konsol box di antara bangku depan. Ya inilah penampakan ya setelah kita kasih kasur. Nih masih belum sempurna pemotongannya nih, karena kebetulan kasur busa yang kami dapat nih kasur abal-abal lah. Hanya sekedar ukurannya pas, tapi di dalamnya adalah merupakan lapisan-lapisan busa bekas. Tapi nggak apa-apa, ini yang penting bisa kita muat di sini ya, membentuk bagian dalam mobil. Nah ini pengaturannya tinggal ditutup oleh cover bed, jadi tidak perlu effort. Nah kemudian ini adalah susunan barang. Nah ini kotak ini kebetulan tingginya nggak begitu jauh berbeda, jadi ini sebagai tempat pakaian juga ada spare kompor gas. Kemudian ini kalau diperlukan ya peralatan tenda untuk flyseat dan kursi yang mungkin pada saat kita berhenti ini sangat diperlukan sehingga mudah dijangkau dari pintu kiri. Nah tinggal menunggu yang di bagian sebelah kanan. Oke, kita akan pasang selimutnya. Nah, ini bagian dalam mobil ya yang sudah kita kasih
selimut sebagai spray alas, ya lumayan lah, lebih halus dan cukup buat istirahat anak-anak. Sekarang jam 4 sore setelah sholat asar. Mungkin kita tujuannya adalah Sukabumi dulu ya. Sebelum melanjutkan ke pantai selatan, kita tetap ke protokol COVID, memakai masker ya, ininya dalam perjalanan. Jadi supaya lebih aman gitu ya. Kita sekarang sudah berada di Sukabumi sekitar jam 8 kurang seperempat. Nah, kita mau cari makan dulu nih. Di situ ada nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing. Ini anak-anak sudah lapar, jadi kita turun dulu untuk makan malam. Nah, ini dia tempatnya, nasi goreng kambing di Sukabumi. Spesial ya. Oke, kita ke dalam dulu untuk makan. Ini makanannya sudah siap, nasi goreng. Nah, itu juga semua jadi nasi goreng. Oke, selamat makan. Kita sudah selesai makan. Nah, kita akan melanjutkan lagi perjalanan, tapi masih di Sukabumi. Sudah menunjukkan jam setengah 9 malam. Jadi kita lanjutkan dan kita lihat nanti mau bermalam di mana. Kelihatannya kita harus bermalam di Spa Odeon Hotel ya. Nah, ini dia suasana Spa Odeon Hotel. Ya, cukup bersih lah. Oke, kita check in ke 2 kamar karena nggak mungkin untuk melanjutkan perjalanan, dan kita akan lanjutkan besok pagi ya dengan beberapa pertimbangan. Oke, ini suasananya ya untuk hotel spa. Oke, kita sebentar lagi selesai dan mendapatkan room untuk beristirahat. Ya, sekarang sudah jam 8. Ini kita masih ada di Sukabumi. Ya, alasan satu-satunya kenapa kita tidak bermalam di perjalanan karena memang waktu. Jadi anak-anak masih harus mengikuti Zoom schooling untuk kesempatan anak-anak paginya mengikuti pelajaran via Zoom. Nah, ini salah satunya sedang sarapan dengan seragam-seragamnya ya. Nah, jadi sarapan dulu. Kemudian ini juga sudah siap dengan seragamnya. Insya Allah nanti setelah semua selesai Zoom, kita lanjut lagi. Rencana kita mau menyusuri Sukabumi sampai ke Ciletuh. Nah, di antara perjalanan itu nanti kita lihat jalurnya apakah ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi, karena memang di Sukabumi sendiri sekitar di searching tuh ada 10 tempat wisata ya, tapi harus melakukan hiking seperti situ gunung, terus curug-curug yang lain. Jadi itu menjadi pertimbangan lah kalau kita kesana, kenakan banyak waktu yang termakan. Sedangkan kita adalah objektifnya adalah untuk menyusuri jalur selatan. Dan oke, kita masih berada di Sukabumi. Ini siap meninggalkan Sukabumi ya, menuju Ciletuh. Sekarang waktu jam 11.21. Ini cukup menantang nih, tanjakannya cukup tinggi. Ternyata kita harus mendaki bukit dulu ya. Nah, ini lihat, ini naik terus ini. Di sebelah kanan sih kita padahal itu udah laut, jadi kita harus menapaki bukit dulu. Cukup curam, tinggi.
kemudian turun lagi. Banyak tempat parkir di sini, mungkin kita bisa pilih-pilih. Nah, ini apa ini? Buah naga. Kelenteng. Oh, kelenteng. 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 Biara. Oke, kita lanjut dulu aja. Kita sang wayang. Oke, waktu tempuhnya yang diperkirakan ini Turn left. 2 jam 20 menit tadi ya. Ternyata ini melampaui perkiraan. Sampai sekarang kita masih belum sampai di mana Geopark. Tapi menurut orang sekitar nih, sekitar 4 menitan lagi kita akan sampai di spot foto Puncak Dharma. Nah, ini katanya bagus untuk mengambil foto dengan pemandangan yang luar biasa. Ini juga di sepanjang perjalanan ini kita disuguhi lembah, bukit, dan lautan nih. Ini kompak jadi satu view-nya nih. Ini memang wajib kalau ingin traveler ya, yang suka dengan fotografi, dengan perjalanan, menikmati jalan. Ini cukup menyenangkan. Satu, itu tidak terlalu ramai, kontur jalan turun naik sempit. Ini juga cukup menantang, jadi indah lah di sini nih. Oke, nah itu ada plang turunan, jalan licin. Memang begitu konturnya nih, tapi memang halus, jalan halus ini. Nah, ini udah agak diperlebar nih, tapi kondisi jalan menurun. Nah, terus nah lihat itu adalah lautan ya di depan, terus ada penampakan bukit juga. Memang luar biasa nih jalan di sini. Nah, ini perlu hati-hati. Ini saya masuk ke manual gigi 2 untuk pengereman dari engine brake ya, karena agak khawatir juga kalau kita terlalu banyak main di rem. Jadi kita batasi speednya jadi gigi 2 karena memang jalan menurun dan kita nggak perlu cepat-cepat. Oke. Oh, ini belokan tajam di turunan, atau belokan tajam kemudian langsung tanjakan. Ini memang sempurna ini jalan nih. Dan perlu kewaspadaan ekstra ya dari pengemudi. Kalau yang nggak tahan bisa mual juga nih. Nah, itu bisa dilihat ya. Jadi setelah turunan, tanjakan lagi, nanti turun lagi. Bagus lah. Oke, kita sedang mencari tempat yang namanya Bukit Dharma, Puncak Dharma. Mungkin itu di atas Nah, mungkin di atas itu yang ada itu tuh saung-saung. Waduh, ini pemandangan di sebelah kanan saya ini luar biasa nih. Wow, keren banget. In 300 meters, slight right. Nah, bagi penggemar off-road Jimny ya, nah ini mungkin bisa jadi tantangan tersendiri nih melewati jalan ini, karena untuk mengukur performance engine ya, Slight right. sesak nafas atau tidak gitu. Oke, kelihatannya kita sudah sampai nih di Puncak Dharma nih. Nah,
ini mungkin buat spot-spot foto bagus juga. Waduh, ada perahu-perahu. Kita yang ke sana nanti. Iya, kita yang ke kanan. Nah, lihat dulu ya. Viewers, kita sudah sampai di Puncak Dharma. Nah, ini adalah parkiran ya di sana. Terus masuk bayar 3.000, tapi itu kalau formal. Nah, kita 5 orang jadi 15.000. Nah, ini adalah pemandangan yang disajikan di Puncak Dharma ya. Ada perbukitan dari tempat jalan masuk. Nah, itu dia. Ini masih sekitar beberapa menit lagi untuk sampai di tujuan di Geopark Ciletuh. Oke, nah ini sebenarnya hanya view ini yang paling menarik sih. Jadi ada hamparan bukit, terus ada sisi pantainya juga. Nah, di sana ada tempat spot foto mengabadikan bahwa kita sudah pernah ke Puncak Dharma. Oke, kita juga nggak lama-lama untuk berada di Puncak Dharma karena waktu juga sudah semakin sore, sekitar jam 5:15 ya. Nah, kita akan melanjutkan lagi sampai ke Ciletuh. Kelihatannya hanya sekitar 10-15 menit, tapi memang kalau dilihat kontur jalannya, nah ini cukup lumayan juga gitu. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan kita. Oh ya, informasi dari tempat parkir tadi. Nah, pertigaan ini yang perlu waspada ya, karena kita harus mengambil jalan yang ke kanan, karena kalau ke kiri itu nanti kita akan naik terus sehingga kita nggak akan ketemu dengan Ciletuh dan jaraknya menjadi lebih jauh lagi. Oke, ini jalannya juga cukup lumayan nih, turunannya cukup curam ya, jadi tetap berhati-hati. Ya, akhirnya jam 5:30 kita baru sampai di Geopark Ciletuh. Ya, nggak terlalu ramai situasinya. Ini dia yang pesisir pantai Geopark yang baru ditumbuhi pohon kelapa. Nah, inilah Geopark, diapit oleh dua bukit ya, bukit di sana dan bukit di sana. Akhirnya sampai juga kita ke Geopark. Ombaknya cukup tinggi, bisa terdengar deburan-deburan ombaknya. Tapi kondisi lautnya memang coklat seperti di Anyer, di sekitaran Tambang Ayam atau di Sol Elit Marbella. Nah, ini hanya kecil aja di situ. Mungkin ada sekitar 3 kilo kali ya panjang pesisirnya nih. Oke, demikian. Oke, akhirnya kita sampai juga di Geopark Ciletuh. Nah, rupanya ini untuk mengeksplor Geopark
itu dibutuhkan waktu 1 hari atau 2 hari lah, karena memang explore geopark ini membutuhkan transportasi kapal. Jadi ada pulau-pulau lain yang bisa dieksplor ya. Nah, itulah geopark sesungguhnya gitu. Ya menarik juga, cuman karena kita memang terkendala waktu juga, jadi ya kita putuskan untuk lanjut ke Ujung Genteng, mungkin sekitar 2 jam. Terus kita nyampe di Turtle Beach ya, dari geopark Ciletuh jam setengah 8, jadi 1,5 jam antara jarak waktu bertempuh ya dari geopark sampai Turtle Beach. Ini juga karena sudah malam ya, seperti biasa karena anak-anak butuh tempat untuk Zoom schooling besok, jadi kita mampir ke sini. Ini harga family room dengan 2 kamar ya, 1 ruang tamu, itu 750. Suasana malam cukup asik karena tidak terlalu ramai. Nah, ini adalah lingkungan sekitar ya, suasana malam hari di Turtle Beach Resort. Nah, ini ada penerangan yang lampu-lampu hias. Nah, tepat di belakang saya ini sebenarnya laut. Nah, lampu-lampu kecil itu adalah kelihatannya itu kapal-kapal yang berbaris ya. Inilah suasana Turtle Beach Resort. Nah, itu coffee shopnya, sayangnya sudah tutup, jadi kita hanya memesan mie instan aja untuk makan malam. Nah, yang terang di sana, di situ nggak jelas ya. Nah, itu di belakang situ adalah cottage-nya atau room akomodasi. Oke, angin cukup kencang ini. Jadi kita tunggu mie instannya siap. Alhamdulillah akhirnya mie kita datang juga ya. Jadi kondisi coffee shopnya ini udah tutup, cooknya sudah pulang, jadi kita nggak bisa request makanan yang berat. Jadi Indomie seperti idenya Mbak Adis, kita Indomie terus ya selesai. Setelah itu istirahat buat besok pagi. Nih si kakak bocah-bocah pada mau Zoom schooling. Nih juga Mbak Adis ya. Oke, besok kita explore pantainya, tapi sekitar 1 kilo dari sini katanya ada pantai pasir putih. Mudah-mudahan sesuai harapan pantai pasir putihnya bagus. Katanya sudah lapar berat ini, menikmati sekali makan mie-nya. Oke, selamat makan. Ombaknya datang. Ya, sudah pergi lagi, Dek.